Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Sabi dari SMP Biaya Kusuma Bandung. Perkenalkan, nama saya Eki Paulian. Perkenalkan, nama saya Marwa Rizky Muhammad Adil. Di sini kami akan membahas baik dan buruknya tentang ganja bagi kesehatan tubuh. Masyarakat pernah digegerkan dengan kasus penangkapan Fidelis Ari Sundarwarto pada kedapatan menanam ganja di rumahnya. Saat ditangkap, ia beralasan menanam ganja untuk pengobatan istrinya yang mengidap suatu penyakit yang belum bisa ditemukan dengan berbagai metode pengobatan. Menurut sejarah, ganja sebenarnya sudah dijadikan obat 3000 tahun lalu. Fakta ini sudah ditunjang oleh beberapa penelitian. Beberapa hasil studi juga mengungkapkan ganja dapat menjadi alternatif dalam pengobatan di dunia medis. Hingga saat ini, penggunaan ganja sebagai kepentingan medis masih menjadi perdebatan. Mereka beranggapan bahwa ganja termasuk jenis narkoba yang berbahaya untuk digunakan. Argumen ini juga didukung oleh beberapa hasil studi yang menyatakan bahwa pemakaian ganja dapat menimbulkan kerusakan mental dan memicu kanker. Penghilang rasa sakit sebagai menurut penelitian ganja telah digunakan untuk mengobati rasa sakit sejenak 2019. SM para ilmuwan telah menemukan bahwa komponen tersebut dari marijuana termasuk CBD bertanggung jawab atas efek penghilang rasa sakitnya. Tubuh manusia mengandung sistem khusus yang disebut sistem ECS yang terlibat dalam mengatur berbagai fungsi termasuk tidur, nafsu makan, nyeri, dan respons sistem kekebalan tubuh. Memproduksi ESC yang merupakan neurotransmitter yang mengikat reseptor cannabinoid. Sistem saraf anak penelitian telah menunjukkan bahwa CBD dapat membantu mengurangi nyeri kronis dengan mempengaruhi aktivitas reseptor CS, mengurangi peradangan dan berinteraksi dengan neurotransmitter, mengurangi kecemasan dan depresi. Kecemasan dan depresi adalah gangguan kesehatan mental umum yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, depresi adalah penyumbang kecacatan tubuh terbesar di dunia, sedangkan gangguan kecemasan menempati peringkat ke-6. CBD telah menjanjikan dapat menjadi pengobatan untuk depresi dan kecemasan. Sejumlah peneliti dari Harvard Medical School menggunakan ganja bisa membantu menenangkan kecemasan seseorang dengan catatan dosis yang tepat. Meringankan gejala terkait kanker. CBD dapat membantu mengurangi gejala yang berhubungan dengan kanker dan efek samping yang berhubungan dengan pengobatan kanker seperti mual, muntah, dan nyeri. Satu studi mengamati efek CBD dan THC pada 177 orang dengan nyeri terkait kanker yang tidak mengalami kelegaan dari pengobatan nyeri. Mereka yang diobati dengan ekstrak yang mengandung kedua senyawa mengalami penurunan rasa sakit yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima ekstrak THC. 4. Mengurangi jerawat. Berdasarkan penelitian ilmiah, minyak CBD dapat membantu mengobati jerawat karena sifat anti-inflamasi dan kemampuannya untuk mengurangi produksi sebum. Satu studi tabung reaksi menemukan bahwa minyak CBD mencegah sel-sel kelenjar sebaceous dari mengeluarkan sebum yang berlebihan, menggunakan tindakan anti-inflamasi dan mencegah aktivitas agen-agen. Menyimpulkan bahwa CBD mungkin merupakan cara yang efisien dan aman untuk mengobati jerawat, sebagian berkat kualitas anti-inflamasi yang luar biasa. Meskipun hasil ini menjanjikan, penelitian pada manusia yang mengeksplorasi efek CBD pada jerawat diperlukan. Mengatasi sakit kronis. Ganja medis dapat mengobati nyeri kronis. Sakit yang barusan disebut adalah penyebab utama kecacatan yang menyasar lebih dari 25 juta orang dewasa di Amerika Serikat. Penelitian dalam jurnal The Health Effect of Cannabis
and Cannabinoids menemukan ganja atau produk yang mengandung cannabinoid efektif untuk menurunkan rasa nyeri kronis. Mengatasi masalah kesehatan mental, ganja medis dapat mengobati masalah kesehatan mental. Selain itu, tanaman yang punya nama lain marijuana ini juga bisa mengatasi depresi, bipolar, dan stres. Adapun penggunaan ganja medis untuk masalah kesehatan yang disebutkan di atas tak boleh berlebihan, sebab akan meningkatkan dampak lain bagi tubuh. Memperlambat pertumbuhan sel kanker. Ganja medis bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker sebab zat aktif yang terkandung dalam cannabinoid bekerja untuk mempersempit peluang sel kanker berkembang. Namun beberapa penelitian menyebutkan tak ada garansi ganja bisa menghilangkan kanker layaknya operasi. Oleh karenanya, penelitiannya masih terus dikembangkan. Memperbaiki gejala sklerosis ganda. Penggunaan cannabinoid yang terdapat dalam ganja medis dalam jangka pendek dapat memperbaiki gejala kelainan motorik pengidap multiple sklerosis. Penyakit yang barusan disebut adalah penyakit yang memengaruhi otak, mata, dan tulang belakang. Saat sklerosis memuncak, sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf. Ini memicu penurunan koordinasi gerak tubuh sementara bahkan permanen. Dan untuk itu ganja medis bisa memperbaiki gejalanya. 9. Mengatasi epilepsi. Ganja medis bisa mengatasi epilepsi. Dalam laporan Food and Drug Administration FDA pada Juni 2018 telah kesepakatan untuk menggunakan obat yang mengandung cannabinoid untuk mengobati dua jenis epilepsi langka, yaitu sindrom Lennox-Gastaut dan sindrom Dravet. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 8 ayat 1 dan yang melanggar ganja untuk kesehatan, bertentangan dengan aturan agama. Penemuan lain juga dituliskan Iom Washington DC dalam buku Marijuana and Medis. Buku tersebut mengungkap beberapa manfaat zat dalam ganja sekaligus risiko dan efek sampingnya. Dari manfaat yang diungkapkan membuktikan ganja mempunyai efek klinis, namun perlu diketahui bahwa pengobatan secara klinis tidak boleh lebih dari 6 bulan karena dampaknya akan berbeda. Penggunaan ganja dengan cara lain dapat menimbulkan beberapa risiko berbahaya. Merokok ganja dapat menimbulkan gangguan pernapasan untuk tubuh yang tidak tahan terhadap efek samping. Ganja akan menderita kelelahan, tidak bisa tidur, dan kram meskipun memiliki dampak positif medis. Ganja tetap dilarang mayoritas negara di dunia. Banyak negara beralasan bahwa ganja merupakan gerbang untuk konsumsi narkoba jenis lain, dan ini bisa sangat berbahaya bagi manusia. Di Indonesia dan Amerika Serikat, ganja masuk narkotika golongan 1 yang mana tidak boleh dikonsumsi. Sejumlah studi juga menunjukkan bagaimana bahayanya ganja bagi kesehatan. Beberapa efek ganja bagi kesehatan diantaranya hilangnya kendali, mudah berhalusinasi, gangguan paru, kecanduan, sakit jiwa, mengganggu sistem produksi. Sebuah riset dilakukan oleh Nurlia Puspita Ratnasari 2015 tentang efek penggunaan ganja menyebut ada efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Jangka pendek diantaranya gangguan memori dan perubahan panca indera. Sedang efek jangka panjang adalah gangguan pada fungsi otak di Indonesia. BNN terus mengampanyekan bahaya ganja bagi masyarakat. Meski sejumlah negara sudah melegalkan ganja untuk medis, apa yang menimpa Fidelis Arisudewarto, seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, melahirkan perdebatan soal penggunaan ganja bagi pengobatan. Di media sosial juga muncul dukungan agar Fidelis tidak dihukum karena dia menanam ganja demi mengobati istrinya. Simpati publik mengalir setelah nota pembelaan Fidelis yang dibacakan di muka sidang tersebar di media sosial. Meskipun menanam 39 pohon ganja, Fidelis terbukti tidak menggunakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain istrinya,
Sejak saya ditahan, saya tidak lagi memiliki kebebasan untuk selalu berada di samping istri saya yang sakit hingga akhirnya istri saya meninggal dunia. Padahal selama ini sayalah yang paling mengerti dan memahami tentang keadaan dan kondisi istri saya. Penahanan terhadap saya membuat saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan banyak hal kepada istri saya, kata Fidelis di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat pada 19 Juli lalu. Kisah ini bermula ketika istri Fidelis, Yeni Riawati, didiagnosa menderita singomyelia pada 2013. Dokter telah memberinya banyak obat, namun tidak satupun membawa kesembuhan. Ada alternatif tindakan operasi, namun melihat kondisi Yeni, dokter menyatakan tidak berani mengambil resiko. Kondisi Yeni semakin lemah sampai akhirnya Fidelis berkomunikasi lewat media sosial dengan seorang warga Kanada, Christina Evans. Dari Christina inilah Fidelis memperoleh informasi bahwa Singomyelia dapat dirawat dengan ekstrak ganja. Singomyelia adalah penyakit di mana terdapat kista berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Namun, tindakan Fidelis ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso, dalam berbagai kesempatan menyatakan tidak ada maaf dan pengampunan karena menanam ganja dilarang. Budi juga tidak percaya kepada alasan Fidelis bahwa upaya menanam ganja itu bertujuan mengobati istrinya. Itu dari mana penyembuhannya? Kan harus dibuktikan dulu penyembuhannya. Kata siapa itu menyembuhkan? Penelitian medis belum ada, ini jangan dipakai untuk alat pembenaran. Sehingga ada keinginan dari beberapa kelompok masyarakat LSM yang menginginkan ganja itu dibebaskan, salah satunya dengan alasan untuk pengobatan. Buktinya apa? Jangan dulu menyimpulkan, kata Budi Waseso kepada para jurnalis di Jakarta. Kesimpulannya yaitu dari banyaknya studi yang ada, penggunaan ganja pada manusia memang memiliki dampak positif sekaligus negatif, terutama bagi kesehatan tubuh. Walaupun ganja bermanfaat bagi kepentingan medis, namun bukan berarti penggunaannya bisa dilegalkan. Pasalnya hal ini telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut akan hal ini, khususnya tentang dampak pemakaian ganja sebagai kebutuhan medis. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sikap kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.